warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ganta Putri dengan NPM 23120111294. Pernah gak sih kita ngerasa hukum itu kayak ada, tapi kok rasanya jauh banget? Misalnya, kita punya masalah hukum, terus kita harus naik banding. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi kita mikir, uangnya cukup gak ya? Waktunya ada gak ya? Jaraknya sejauh apa? Sekarang, coba bayangin, kita tinggal di daerah kepulauan atau di wilayah yang akses jalannya terbatas. Terus kita disuruh ngurus banding ke provinsi lain. Masuk akal nggak? Adil nggak sih? Nah, dari keresahan-keresahan sederhana inilah, negara kita akhirnya membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021. Undang-undang yang kelihatannya singkat, tapi dampaknya besar banget untuk masyarakat. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 ini mengatur apa sih? Intinya, undang-undang ini mengatur 4 pengadilan tinggi baru. Kenapa pengadilan tinggi? Karena pengadilan tinggi adalah tempat untuk mengajukan banding, yaitu ketika masyarakat merasa putusan pengadilan negeri belum mencerminkan keadilan. Undang-undang ini menetapkan 1. Pengadilan Tinggi Papua Barat di Manokwari, 2. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, 3. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju, 4. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Masing-masing pengadilan tinggi punya wilayah hukum satu provinsi penuh. Artinya apa? Artinya, setiap perkara banding dari pengadilan tinggi di provinsi tersebut sekarang ditangani oleh provinsi yang sama. Pertanyaannya, kelihatannya sederhana ya, cuma pindah lokasi, tapi justru disitulah dampaknya besar. Karena bagi masyarakat, lokasi itu berarti biaya, waktu, tenaga, dan kesempatan. Pasti pernah terlintas pertanyaan, kenapa sih sebelumnya belum ada pengadilan tinggi di provinsi-provinsi itu? Jawabannya adalah karena perkembangan wilayah di Indonesia itu bertahap. Ada provinsi baru hasil pemekaran, ada juga provinsi lama, tapi secara peradilan belum mandiri. Sebelum undang-undang ini berlaku, masyarakat di Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi di provinsi lain. Sekarang, coba kita jujur, siapa yang paling berat dengan kondisi ini? Bukan orang kaya, tapi masyarakat kecil pencari keadilan yang uang dan waktunya terbatas. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, peradilan itu harus sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau untuk cari keadilan aja sudah mahal dan jauh, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan disinilah negara hadir lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021. Tujuan undang-undang ini sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Mendekatkan keadilan kepada masyarakat. Bukan cuma supaya pengadilannya ada, tapi supaya bisa diakses. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara banding, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tinggi lama, memperkuat pengawasan pengadilan negeri, dan yang terakhir, menciptakan sistem peradilan yang lebih seimbang. Dengan kata lain, negara tidak ingin hukum hanya kuat di pusat, tapi juga kuat dan hadir di daerah. Ada 5 aturan penting dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 yang perlu kita ketahui. Aturan pertama yang paling penting adalah ketentuan pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Aturan ini menjadi dasar hukum lahirnya pengadilan tingkat banding di 4 provinsi tersebut. Dampaknya bagi masyarakat yang sangat nyata karena proses banding tidak lagi harus dilakukan ke provinsi lain yang jaraknya jauh dan biayanya mahal. Dengan adanya pengadilan tinggi di provinsi masing-masing, akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Aturan kedua adalah penetapan kedudukan dan wilayah hukum masing-masing pengadilan tinggi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota dan wilayah hukumnya meliputi seluruh provinsi. Aturan ini penting karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai kemana suatu perkara banding harus diajukan, selain mencegah kesalahan prosedur dan mempercepat proses peradilan. Aturan ketiga adalah pengalihan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi yang baru dibentuk.
Dengan aturan ini, pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi pengadilan negeri di wilayahnya. Dampaknya bagi masyarakat adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan putusan pengadilan, karena pengawasan dilakukan lebih dekat dan lebih efektif. Aturan keempat adalah ketentuan peralihan. Ketentuan ini mengatur agar perubahan struktur peradilan tidak mengganggu perkara yang sedang berjalan. Bagi masyarakat, aturan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum, karena hak-hak para pencari keadilan tetap terjamin meskipun terjadi perubahan organisasi peradilan. Aturan yang kelima adalah ketentuan pelaksanaan oleh Mahkamah Agung. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan teknis pembentukan dan operasional pengadilan tinggi. Aturan ini penting agar undang-undang tidak hanya bersifat formal, tapi benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disinilah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 menjadi sangat relevan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Undang-undang ini hadir bukan hanya untuk membantu lembaga baru, tetapi untuk menjawab persoalan nyata yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di daerah, khususnya di provinsi-provinsi hasil pemekaran. Dari sisi hak masyarakat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak untuk memperoleh keadilan yang mudah diakses. Sebelum undang-undang ini berlaku, masyarakat di Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara harus mengajukan banding di pengadilan tinggi yang ada di provinsi lain. Artinya, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, penginapan, bahkan terkadang harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Dengan adanya pengadilan tinggi di wilayah masing-masing provinsi, hak masyarakat untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan terjangkau menjadi lebih nyata dan bukan sekedar teori. Dari sisi kewajiban negara, undang-undang ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin pelayanan hukum yang adil dan merata. Negara tidak boleh hanya membangun lembaga hukum di pusat-pusat kekuasaan, tapi juga harus memastikan masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan merasakan perlindungan hukum yang sama. Dengan dibentuknya pengadilan tinggi di provinsi-provinsi tersebut, negara menjalankan kewajibannya untuk mendekatkan hukum kepada rakyat dan mengurangi kesenjangan pelayanan hukum antar wilayah. Jika dilihat dari dampak sosial, keberadaan pengadilan tinggi daerah memberikan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat tidak lagi merasa dianaktirikan atau diperlakukan berbeda hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Dari sisi dampak ekonomi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 juga memberikan manfaat yang signifikan. Proses banding yang lebih cepat dan dekat akan mengurangi biaya perkara bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sengketa bisnis, perdata, maupun hubungan industrial dapat diselesaikan dengan lebih efisien, sehingga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Kepastian hukum ini pada akhirnya akan mendorong iklim investasi dan ekonomi di daerah, karena pelaku usaha merasa terlindungi oleh sistem hukum yang mudah dan jelas. Sementara itu, dari perspektif politik dan tata kelola pemerintahan, undang-undang ini memperkuat prinsip desentralisasi dan pemerataan pembangunan hukum. Kehadiran pengadilan tinggi di setiap provinsi mempertegas bahwa pembangunan hukum tidak boleh terpusat di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 membawa manfaat dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, undang-undang ini masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan. Pertanyaannya, apakah pembentukan pengadilan tinggi baru sudah otomatis menjamin pelayanan hukum yang lebih baik? Jawabannya, belum tentu. Pertama, cakupan peraturan perundang-undangan ini masih terbatas, karena lebih menitik beratkan pada pembentukan lembaga secara formal tanpa mengatur secara rinci operasionalnya. Undang-undang ini belum menjelaskan standar pelayanan, kecukupan jumlah hakim, serta kesiapan sarana dan prasarana, sehingga berpotensi membuat pengadilan tinggi yang baru dibentuk belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kedua, ketentuan peralihan masih bersifat umum. Undang-undang ini belum mengatur secara detail mekanisme pengalihan perkara yang sedang berjalan, termasuk batas waktu penyelesaiannya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berperkara dalam masa transisi. Ketiga, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai pemanfaatan teknologi peradilan. Di tengah perkembangan era digital, masyarakat membutuhkan proses hukum yang cepat dan efisien. Namun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 belum secara tegas mengakomodasi peradilan elektronik di tingkat banding, sehingga implementasinya masih bergantung pada kebijakan internal Mahkamah Agung. Keempat, tidak adanya kewajiban evaluasi terhadap kinerja pengadilan tinggi yang baru dibentuk. Tanpa evaluasi, sulit untuk menilai apakah tujuan pemerataan keadilan benar-benar sudah tercapai atau justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik peradilan. Terakhir, kurangnya perhatian terhadap kondisi sosial dan kultural masyarakat lokal. Undang-undang ini belum menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap kriteria daerah. Padahal hal tersebut penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan secara hukum, tapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 diperlukan agar pembentukan pengadilan tinggi tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menghasilkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Hukum itu seharusnya membuat hidup menjadi lebih aman, bukan lebih berat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 adalah langkah penting negara untuk memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik pusat, tapi juga milik daerah. Karena keadilan yang baik bukan hanya keadilan yang ada, tapi keadilan yang bisa dijangkau oleh semua orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.